Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan membahas salah satu buku ya tentang sejarah agama Islam dan juga sejarah para nabi dan rasul ya. Buku ini adalah berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah ya. Ini adalah buku sejarah karya Imam besar Ibnu Katsir ya. Dan diterbitkan oleh penerbit Insan Kamil ya. Insan Kamil. Kemudian di sini ya, ini adalah buku ringkasan teman-teman ya. Jadi ini buku ringkasan dari karya Ibnu Katsir yang berjudul Al-Bidayah wa An-Nihayah ini ya. Judul aslinya itu. Kemudian karena buku aslinya itu sangat tebal sekali dan berjilid-jilid, maka disusunlah buku ringkasan ya, buku ringkasan dari Al-Bidayah wa An-Nihayah ini yang berjudul Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah ya, yang ditulis oleh Ahmad Al-Qani ya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa kita ya. Seperti ini buku ringkasan dari buku Al-Bidayah wa An-Nihayah. Buku ini adalah tentang sejarah ya. Jadi di sini ada ringkasan sejarah awal penciptaan ya. Sejak Nabi Adam dulu, kemudian sejarah Nabi Muhammad SAW, kisah umat-umat terdahulu ya. Jadi para sahabat, kemudian dan juga yang mengikutinya, kemudian Daulah Umayyah dan Abbasiyah, kisah para nabi dan Khulafa ar-Rasyidin ya. Dan kita bacakan dulu untuk sinopsisnya ya. Jadi pembaca yang kami cintai ya, ketika seorang muslim hendak mempelajari Islam ya, pastilah dia tidak lepas dari pentingnya mengetahui sejarah Islam itu sendiri teman-teman ya. Buku-buku sejarah yang ditulis oleh orang barat pun tidak sedikit dirujuk ke dalam buku sejarah Islam ya. Namun banyak dari umat Islam tidak begitu tahu, apalagi paham tentang sejarah Islam ya. Mereka hidup dalam rutinitas yang biasa, tanpa ada pikiran untuk memperjuangkan Islam, padahal kondisi umat Islam hari ini tengah terpuruk dan direndahkan. Hanya dengan membaca buku-buku sejarah Islam, maka kita akan dapat membuka mata kita ya, dan mengetahui kebenaran yang ada pada zaman dahulu ya. Kita dapat mengetahui bagaimana Nabi dan para sahabatnya mendakwahkan Islam, bagaimana pembebasan-pembebasan yang dilakukan pada masa dinasti Umayyah dan dinasti lainnya. Kita juga akan memahami hakikat memperjuangkan Islam melalui buku-buku sejarah ya. Buku ringkasan Al-Bidayah wa An-Nihayah ini adalah ringkasan dari Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir yang sangat tebal dengan jumlah buku berjilid-jilid ya. Buku yang tebal tersebut diringkas oleh Ahmad Al-Qani dan diberi judul dengan Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah ya. Jadi itu teman-teman ya untuk sinopsisnya. Langsung saja kita buka apa saja daftar isi dan cuplikan ya beberapa tulisan-tulisan yang ada di dalam buku ini ya. Baik teman-teman, dan inilah buku Ibnu Katsir ya, Al-Bidayah wa An-Nihayah. Ini adalah versi ringkasan ya. Ringkasan atau mukhtasar ya. Ya, ini dia. Judul aslinya Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah ya. Ini cover depannya menggunakan hardcover ya. Ini untuk ketebalannya ini berjumlah 586 halaman teman-teman ya. Cukup tebal ya. Oke, kita langsung ke halaman depan. Kita buka bagian daftar isinya teman-teman ya. Jadi apa saja yang dibahas di dalam buku ini ya. Oke, yang pertama ada pengantar, daftar isi, kemudian cetakan biografi, ada biografi Imam Ibnu Katsir ya, rahimahullah, kemudian pendahuluan penulis ya. Bagian pertama ya, kita ke bagian pertama, yakni awal penciptaan makhluk, kisah para nabi umat-umat terdahulu ya. Nah ini tentang Ares yang bagian pertama di dalam halaman 13 ya. Kemudian penciptaan langit dan bumi, lautan dan sungai,
langit dan tanda-tanda yang di dalamnya, galaksi dan bintang, penciptaan malaikat dan sifat mereka, penciptaan jin dan kisah setan, penciptaan Adam, kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil, kisah para nabi dan kaumnya ya. Nabi Yusuf, kisah Korun, Yusya, Nabi Dawud, kisah Sulaiman bin Dawud, kemudian robohnya Baitul Maqdis, kisah Uzair ya. Siapa Uzair itu? Di sini semua dijelaskan. Kisah Nabi Zakaria, kisah Isa alaihissalam, kisah Ashabul Kahfi, kemudian cerita Zulkarnain ya. Ini bagian pertama ya. Sekarang ke bagian kedua ya. Bagian kedua yakni Sirah Nabawiyah. Sirah Nabawiyah Khulafaur Rasyidin, kemudian hijrah ke Madinah ya. Sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini bagian kedua, ini tentang ini ya, tentang Sirah Nabawiyah ya, tentang kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini mulai dari pembahasan tentang permulaan turunnya wahyu, kemudian Isra Mi'raj, permulaan keislaman kaum Ansor ya, Baiat Aqabah kedua, hijrah dari Mekah ya. Ya. Mulai masuk tahun 5 Hijriah, 6 Hijriah, kemudian masuk 8 Hijriah, ada keislaman Khalid bin Walid, semua dijelaskan di sini ya. Ini kejadian-kejadian yang mungkin kejadian yang penting ya di setiap tahunnya ya, mulai dari hijrah ya. Kemudian masuk tahun 10 Hijriah, Haji Wada. Kemudian tahun 11 wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq, pembunuhan Al-Aswad, kemudian peperangan melawan kelompok murtad, pembunuhan Musailama Al-Kadzab ya. Ini nabi palsu ya teman-teman ya. Kemudian ini, jadi di sini penulisannya riwayat-riwayatnya ini dikelompokkan berdasarkan tahun ya teman-teman ya. Jadi ini urut ya, mulai tahun 12, 13, 14 ya. Kemudian sampai masuk ini tahun 36 Hijriah, ada perang Jamal, ada perang Siffin ya, yang melibatkan para sahabat ya. Para sahabat dengan khalifah pada saat itu yang dipegang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Ini pada zamannya kekhilafahan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib ya. Sampai tahun 99 Hijriah. Sampai masuk tahun 131 ya di sini ya. Kemudian masuk ke bagian ketiga ya. Ini masuk ke dinasti ya, Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah ya, daulah-daulah setelahnya. Ini setelah kekhilafahan Khulafaur Rasyidin, kemudian dilanjutkan dengan dua daulah yang sangat besar pada waktu itu, ya ini Daulah Umayyah dan Daulah Abbasiyah ya. Kemudian ini keruntuhan Daulah Umayyah dan bangkitnya Daulah Abbasiyah ya. Pada tahun-tahun ini 130 Hijriah ini pada ini ya, pada masanya para imam ini teman-teman ya. Imam yang 4 termasuk Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i ya. Ini pada masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah ya. Kemudian ada masuk tahun 193 Hijriah, wafatnya Harun al-Rasyid ya. Dan yang terakhir masuk ke 768 Hijriah, terbunuhnya Yalbagha Al-Amir Al-Kabir ya. Fitnah-fitnah pertempuran, tanda-tanda datangnya hari kiamat ya. Jadi di bagian terakhir ini ada pembahasan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat di bagian akhir teman-teman ya. Dan pembahasan tentang riwayat sejarah sampai pada tahun 768 Hijriah ya. Dan ini ketika mungkin ini ya, pada waktu zamannya Imam Ibnu Katsir sendiri teman-teman ya. Kita langsung ke bab pertama ya teman-teman ya. Kita lihat untuk bab pertama. Bagian pertama yakni penciptaan makhluk dan kisah para nabi dan umat-umat terdahulu ya. Aras, penciptaan langit dan bumi ya.
Jadi untuk kisah-kisah semua yang ditulis di buku ini semuanya berdasarkan ya yang tertulis di Al-Quran dan juga hadis Nabi ya, dan juga sejarah ya, penciptaan jin dan kisah setan ya. Penciptaan Adam, kemudian ini ya, ini foto Ka'bah ya, masih pada waktu zaman dulu teman-teman ya. Jadi seperti ini. Jadi disertakan fotonya juga teman-teman ya. Pembunuhan si Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf. Dan kita masuk ke tahun 11 Hijriah ya. Tahun ini adalah tahun yang telah tenang dan tentram ya. Sendi-sendi kenabian yang mulia telah kokoh di Madinah Munawwarah Mutahharah ya. Madinah menjadi tempat kembalinya Rasulullah SAW usai haji wada. Pada tahun ini terjadi banyak peristiwa besar, dan yang paling besar adalah khutbah Rasulullah SAW sebelum wafat ya. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW, kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq ya, masuk tahun 12 Hijriah ya. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, ini ada pengiriman Khalid bin Walid ke Irak ya. Masuk tahun 36 Hijriah ya, ini ada perang Jamal yang terkenal dulu. Ini karena melibatkan para sahabat teman-teman ya, dan khalifah pada saat itu yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an ya. Dan juga perang Siffin ya, perang Siffin dan perang Jamal. Semua dijelaskan di sini teman-teman ya. Ya. Baik teman-teman ya, semua di sini diringkas tiap tahunnya itu kejadian-kejadian apa saja yang mungkin penting teman ya, yang dirasa penting untuk dijelaskan. Nah, di sini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir ya. Nah, karena ini ringkasan teman-teman ya, jadi mungkin tidak terlalu banyak yang ditulis di sini ya, mungkin diambil yang paling penting saja. Kalau untuk penjelasan yang lebih mendalam, lebih terperinci tentunya di kitab aslinya ya. Dan kalau sampean mungkin pengen tahu untuk kisah-kisah yang penting-penting dulu ya, itu bisa mempelajari di buku ringkasan ini teman-teman ya. Meskipun ringkasan tapi sangat bermanfaat teman-teman ya, sangat bermanfaat, dan juga bisa menjadi referensi kita ya, mempelajari buku-buku, mempelajari sejarah Islam pada dahulu, dan juga menambah iman kita ya teman-teman ya, menambah iman kita, menambah giroh kita kepada agama Islam ini ya. Kemudian ini bagian terakhir pembahasan tentang fitnah-fitnah, kemudian tanda-tanda datangnya hari kiamat ya, ringkasan kisah Dajjal, semoga Allah melaknatnya ya. Baik teman-teman, demikian review singkat kita dari buku Mukhtasar Al-Bidayah wa An-Nihayah teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.